Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Raisa Salsabila Ramadhani dengan NIM 153241110 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang bertajuk Sistem Distribusi Air Menggunakan Hydraulic Ram Pump yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah TTKI 2025. Lanjut ke latar belakang, yaitu masalah keterbatasan akses air bersih masih menjadi isu utama di wilayah perbukitan. Salah satu tantangan utamanya adalah letak pemukiman yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber air yang ada, serta kualitas air yang cenderung tidak layak dikonsumsi karena keruh dan berwarna. Oleh karena itu, diperlukan solusi distribusi air yang tidak hanya murah dan sederhana, tetapi juga ramah lingkungan dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Proyek kali ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ada menciptakan sistem pengangkatan air yang tidak bergantung pada listrik, melainkan menggunakan prinsip kerja pompa hidram. Yang kedua, menyediakan unit filtrasi sederhana berbasis gravitasi dengan bahan murah dan lokal. Yang ketiga, memastikan sistem dapat dirakit dan dirawat oleh masyarakat secara swadaya dan berkelanjutan. Dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka dirumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang sistem distribusi air tanpa menggunakan listrik untuk wilayah dengan kondisi geografis perbukitan. Yang kedua, bagaimana membuat sistem filtrasi air yang murah, sederhana, dan efektif. Dan yang ketiga, apakah sistem ini dapat dibangun dan dirawat oleh masyarakat secara mandiri. Desain utama proyek ini disebut eco-hydroloop, yaitu aliran air dalam sistem dimulai dari sumber air yang dialirkan ke pompa hidram melalui pipa masuk. Kemudian, air akan dipompa menuju tangki penampung yang terletak di tempat yang lebih tinggi, yang kemudian dari tangki tersebut, air akan dialirkan secara gravitasi menuju unit filtrasi dan akhirnya distribusikan ke rumah-rumah warga. Sistem ini bekerja sepenuhnya tanpa listrik maupun bahan bakar karena mengandalkan energi potensial dari aliran air. Untuk prinsip kerja pompa hidram bekerja berdasarkan efek water hammer atau tumbukan air. Air mengalir cepat hingga menyebabkan katup buang menutup secara mendadak. Penutupan ini menghasilkan lonjakan tekanan yang mendorong sebagian air untuk masuk ke ruang tekan yang berisi udara. Udara yang terkompresi tersebut kemudian mendorong air naik melalui pipa distribusi. Proses ini terjadi secara otomatis berulang kali tanpa bantuan dari energi eksternal. Untuk menyaring air digunakan kombinasi dari bahan alami dan lokal yang disusun secara berlapis. Lapisan terdiri atas arang yang berfungsi menyerap bau, warna, dan bahan kimia. Kemudian serat kelapa, yaitu menambahkan penyaringan biologis, membantu menangkap sedimen halus dan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada kain yang berfungsi sebagai menyaring partikel besar hingga kecil dalam air. Kemudian ada kerikil besar yang membantu menghilangkan kotoran besar seperti daun, ranting, dan endapan. Kemudian batu kerikil kecil yang bisa membantu menyaring partikel berukuran sedang dan mendukung kelancaran aliran air dengan mengurangi pemadatan di lapisan atas. Yang terakhir ada pasir, secara efektif bisa menyaring partikel kecil seperti lumpur, debu halus, dan mikroorganisme. Berikutnya ada komponen sistem. Komponen utama sistem ini mencakup pipa masuk dari PVC untuk mengalirkan air dari sumber ke pompa. Kemudian ada pompa hidram yang dibangun dari katup bola dan katup cek dengan bahan-bahan lokal. Kemudian ada pipa delivery, yaitu untuk mengalirkan air ke tangki penampung. Kemudian tangki penampung yang diletakkan di tempat tinggi sebagai penyimpan air. Dan sistem filtrasi gravitasi yang terdiri dari lapisan-lapisan bahan penyaring yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Sebagai pembanding, kami juga merancang desain alternatif menggunakan pompa listrik. Nah, keunggulan dari desain ini adalah fleksibilitasnya yang tidak bergantung pada perbedaan ketinggian. Namun kekurangannya adalah ketergantungan pada sumber energi eksternal, yaitu seperti biaya operasional lebih tinggi dan perawatan yang relatif lebih rumit. Sistem filtrasi yang digunakan tetap sama, yaitu berbasis gravitasi. Uji coba dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem yang telah dibuat. Hasilnya, pompa hidram kami mampu mengangkat air hingga 3 meter dengan debit sekitar 5 liter dalam 5 menit. Namun, terdapat beberapa kendala teknis seperti kebocoran pada sambungan pipa dan kegagalan dalam sistem filtrasi yang justru meningkatkan nilai NTU dari 85 sampai 263. Hal ini disebabkan karena bahan filter yang kotor dan belum dicuci, kemudian ada susunan lapisan yang tidak stabil, serta diameter pipa yang terlalu kecil dan tidak rapat. Untuk meningkatkan performa sistem kami, ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk diperbaiki. Yang pertama, menggunakan sambungan pipa yang lebih kuat dan tahan tekanan, kemudian mengganti ruang tekan botol dengan tabung PVC yang tertutup rapat, kemudian menambahkan filter pendahuluan untuk menyaring sedimen besar, mencuci dan menyusun ulang bahan filter agar lebih efektif, kemudian mengembangkan sistem modular agar lebih mudah dibersihkan, serta mempertimbangkan sistem hybrid yang menggabungkan pompa listrik dan hidram untuk lokasi dengan sumber air yang terbatas. Kesimpulan untuk proyek ini adalah yang pertama, bahwa sistem Eco Hydro Loop merupakan solusi distribusi air yang murah, ramah lingkungan, dan tidak memerlukan listrik. Sistem ini menggunakan bahan-bahan lokal yang dapat dibangun serta dirawat secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian, meskipun terdapat kelemahan pada sistem filtrasi, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana bisa berdampak untuk masyarakat terpencil dalam meningkatkan akses air. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem distribusi air menggunakan hydraulic ram pump. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.